Wah, cowok itu ganteng banget, Keren banget, tampan sekali. bikin baper. Ganteng banget. Kamu Rina ngantuk? Kamu. Jadi kamu kakek Alpha? Kamu generasi Z? Lahir tahun 1900. Menurut logikamu, berarti aku generasi Z, iya kan? 1900 juga termasuk generasi Z? Kamu benar-benar generasi Z? Lahir tahun 1900. Berarti aku juga generasi Z. Nggak heran nama penggunamu kakek Alpha. Tunggu, jadi kamu benar-benar kakekku? Jangan panggil aku kakek. Jangan panggil aku kakek. Kamu bikin aku terdengar tua. Kita seangkatan. Panggil saja Elian. Kamu menipuku. Aku bohong bagaimana? Kan kamu yang bilang, siapapun yang lahir setelah tahun 2000 itu generasi Z. 1900 termasuk. Kenapa enggak? Aku. Wah, Tolong, perampokan. wah. Maling, ada yang merampok kita. Orang tua, minggir. Sudah aku bilang, jangan panggil aku orang tua. Berdiri. Ada apa? Hei, tangkap dia, telepon polisi, Tangkap dia, cepat, tangkap dia. polisi, telepon polisi, sekarang, seseorang telepon polisi. Panggil saja Elian, oke? Kamu ngapain? Menghubungi polisi. Jadi, maksudmu kamu ditipu sama kencan online? Iya. Enggak, bukan kencan online. Kamu ditipu apa? Jadi, kantor polisi sekarang seperti ini. Hei, Pak Tua, ada apa ini? Oh, nah, saya tidak berbohong. Kamu bilang salah saya, dia yang mengajak saya kencan. Dia juga yang nanya, saya ini generasi Z apa bukan? Itu juga dia. Semua yang saya katakan itu benar semua. Terus, bisa bantu saya cari orang? oke, ini bukan tempat buat kalian. Bercanda, tunjukkan kartu identitasmu. Pak, tolong dengar dulu. Kartu identitas. Dan lahir tahun 1900? Lihat dia, kelihatannya seperti orang berumur 100 tahun lebih. Pak, kamu harus interogasi dia dengan benar. Baiklah, Pak Tua. Kalau punyamu. Oh, Clara, dengar ya. Kamu nggak tahu ini gila banget. Tunjukkan kartu identitasmu. Kartu identitas? Hah, Kartu identitas itu apa? apa? Ini kantor polisi, bukan tempat buat pura-pura bodoh. Tunjukkan kartu identitasmu. Saya benar-benar nggak tahu kartu identitas itu apa. Kamu nggak tahu kartu identitas itu apa? Kamu bukan warga negara? Tentu saja aku warga negara. Kalau begitu, kamu harus buktikan kalau kamu warga negara. Tunjukkan kartu identitasmu. Oh, sekarang aku paham. Kamu mau aku tunjukkan sesuatu untuk membuktikan aku warga negara? Benar kan? Orang aneh ini datang dari mana sih? Baiklah. Aku akan keluarkan di sini. Bukannya nanti jadi heboh? Apa masalahnya? Kalau kamu tidak bisa tunjukkan kartu identitas, maka kita akan punya masalah serius. Hei, sepertinya kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Mengerti? Baik, akan kutunjukkan di sini. Sekarang juga. Kamu mau apa? Aku sedang mengeluarkan sesuatu untuk membuktikan aku warga negara. Untuk membuktikan aku warga negara. Lihat surga, heksagram bumi, pergeseran bintang kehancuran, biduk menggantung, segel naga muncul, dan negeri akan tentram. Ini adalah segel naga kekaisaran. Kaisar terakhir bangsa kita mewariskan ini padaku. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan yang dapat membangunkannya. Aku sedang dalam perjalanan. Coba lihat, siapa yang berani menipu sahabatku secara naga, itu naga. Naga.
segel naga kekaisaran. Guru mana yang telah muncul? Keluarkan perintah. Cari tahu, siapa yang memanggil segel naga. Ingat, tunjukkan penghormatan tertinggi. Ya, Tuan. Aura naga, itu segel naga kekaisaran. Ayo, mari kita lihat. Ini. Benda apa ini? Segel naga kekaisaran. Ini seharusnya membuktikan bahwa aku warga negara asli, kan? Halo. Ada apa denganmu? Maksudmu, siapa aku itu apa? Aku Elian. Bukan, maksudku statusmu. Apa statusmu? Statusku? Oh, dulu ada yang memanggilku tiang negara. Kemudian aku dikenal sebagai puncak absolut. Sekarang aku hanya Elian, tanpa gelar besar. Hei, apa-apa? Kepala, kamu boleh pergi. Ayo pergi. Anda pasti Tuan Elian. Anda mengenalku? Benar-benar Anda. Ayahku dulu sering bercerita tentang Anda. Aku selalu mengira itu hanya legenda. Apa yang membawa Anda ke sini? Petugas itu meminta kartu identitasku untuk membuktikan siapa aku. Aku tidak punya. Jadi, aku tunjukkan ini sebagai gantinya untuk membuktikan aku warga negara. Aku. Hahaha. Anda telah tersembunyi selama seabad. Tentu saja tidak punya KTP baru. Baiklah, akan kusuruh seseorang mengurusnya sekarang juga. Seseorang. Kepala. Siapa sebenarnya orang tua ini? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya. Kembali bekerja. Ya, Pak. Ini kartu identitas Anda untuk negara naga. Ini seharusnya bisa membuktikan identitas Anda. Sedangkan yang ini, Anda bisa menyimpannya sekarang. Oke. Segalanya sudah sangat maju. Kartu kecil ini membuktikan siapa aku. Rina, kan sudah kubilang aku bukan orang jahat. Lihat. Apa yang kamu lakukan? Ini kantor polisi. Dan sahabatku sedang dalam perjalanan. Heh. Ngomong-ngomong, Tuan Elian. Kembalinya Anda ke dunia ini, apakah ada alasannya? Aku keluar karena 2 alasan. Pertama, untuk bertemu teman online. Dan, kedua, Bertemu teman online? Orang tua ini benar-benar mengikuti zaman. ini tentang saudara angkatku. Aku diserang saat menjalani kesengsaraan surgawi. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Sekarang aku mencari keturunannya. Mereka seperti keluarga bagiku. Oh. Tuan Elian, tolong tunggu sebentar. Akan kucari sekarang juga. Hei, Rina, aku berkata jujur. Serius, jangan mendekat. Sahabatku. Hei. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya mengganggu sahabatku? Kau pikir aku akan membiarkannya? Hei, berhenti. Lina. Jadi ini kencan onlinemu, kakek Kalva. Dia orang tua? Clara. Ketemu, Tuan Elian. Keturunan saudara angkat Anda, bernama Clara. Dan dia. Tepat di depan Anda. Aku. Tunggu. Jadi orang tua yang menipu sahabatku itu adalah kakek buyutku? Nona, di antara kalian berdua, pasti ada kesalahpahaman. Masa sih Tuan Elian mungkin menipu seseorang secara online? Tuan Elian, kami telah menemukan keturunan dari saudara angkat Anda, yaitu nona muda ini, Nona Clara. Hanya saja, keadaannya saat ini kurang baik. Saat dia masih kuliah, ayahnya, Apa nama kakekmu, Hendra? Kok kamu tahu? Wah, Clara sayang, aku akhirnya menemukanmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian lagi. Tunggu. Siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa aku tidak pernah tahu? Aku punya kakek buyut. Panggil saja aku kakek. Nona Clara, saya bisa jamin ini. Tuan Elian ini, maksud saya, kakek Elian, berkata jujur. Nona Clara, saya tahu keadaanmu sedang tangguh saat ini.
Begini saja, kamu bawa kakek Elian pulang hari ini. Dan nanti kami akan memberikan bantuan keuangan. Tidak usah. Apa kamu selama ini sendirian saja? Tidak ada keluarga lain? Ya, kurang lebih. Aku memang sudah tidak punya keluarga lagi. Aku mungkin tidak berkecukupan. Tapi karena kamu sudah menemukanku, merawat sesepuh adalah hal yang bisa aku tangani. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atasmu. Ayo, kita pulang. Baiklah. Ayo pergi. Clara, kamu dan teman online-nya. Kek, namanya Rina. Dia sahabatku. Kami sekarang sekamar. Kek, Rina dan aku sudah membicarakannya. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersama kami. Hah, Tunggu dulu, aku belum selesai. Aku tahu Bapak sudah sepuh, tapi aku harus ngasih beberapa aturan. Laki-laki dan perempuan kan beda. Terus, di usia Bapak, ketemu teman online. Bapak ngerti, kan? Oke, lanjutkan. Aturan pertama, Rina dan aku sangat jorok. Bapak mandi setiap hari. Tidak masalah. Aturan kedua, kalau sudah selesai di kamar mandi, angkat dudukan toilet ke atas. Ini masalah cowok-cewek. Oh, Aturan ketiga. Aturan 121. Aku tahu Bapak sudah tua, jangan bawa nenek-nenek pulang. Hei, Clara. Sudah cukup. Itu sudah banyak. Baiklah, kita berhenti di sini dulu. baik. Kakek Elian. Ya. Aku bukan kakek siapa-siapa. Hei, kamu tahu tidak? Kakek ini sebenarnya lumayan ganteng. Lihat, di usianya, dia masih bisa bikin kamu ketemu. Waktu muda dulu, pasti dia jago banget ngegoda cewek. Tapi, kenapa menurutmu, dia masih sendiri sampai sekarang? Bau ini. Sopir, hentikan mobil. Hei, Kakek, ada apa? Ada masalah? maksudku, di mana bisa cari ayam di sekitar sini? Dan, Pak Tua. Apa yang Anda bicarakan? saya hanya mencari tempat yang menyajikan ayam panggang di sekitar sini. Aroma ini persis seperti ayam panggang yang saya makan 70 tahun yang lalu. Aromanya persis sama. Beringkat. Hei, itu tidak benar. Apa masalahnya? Ada apa denganmu? Kamu pria tua mesum? Kakek Elian. Kamu mungkin selalu hidup sendiri. Tapi mengatakan hal-hal seperti ini di depan kami. Agak tidak pantas, bukankah begitu? Ada apa? Bukankah ini hanya sifat manusiawi? Tidak tahu malu? Kamu orang tua bangka yang tidak tahu malu? Pergi dari sini. Orang tua tak tahu malu. Kenapa ledakan tiba-tiba ini? Saya hanya ingin makan ayam. Hei, Pak Tua, apa yang Anda cari? Hanya mencari ayam. Mencari ayam? Ayo. Anda tahu di mana saya bisa menemukannya? Ah, saya tahu tempatnya. Saya sangat mengenalnya. Baiklah, ayo. Dia tidak akan mendapat masalah, kan? dengan muka setebal itu, masalah apa yang mungkin dia dapatkan? Tidak. Lagi pula, dia sudah sangat tua. Bagaimana jika ada kesalahpahaman lagi? Permisi, Pak Sopir. Tolong ikuti sepeda motor di depan. Mengerti. Mari kita perjelas satu hal. Jika dia benar-benar di sini untuk Anda tahu, saya tidak akan menolongnya. Lina, ada hal mendesak di pekerjaan. Jadi begini. Bisakah kamu menjaga kakek buyutku untukku? Oke. Oke, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan kakek buyutmu mendapat masalah. Selamat datang. Selamat datang. Wah, Sekarang, bahkan tempat yang menyajikan ayam panggang sefansi ini, Pak, selamat datang. saya di sini untuk ayamnya. Sobat, masih bisa di usia Anda, ya? Hei,
Jangan khawatir, semua yang datang ke sini memang untuk ayamnya. Oh, biar saya siapkan untuk Anda. Ayo, satu VIP untuk lantai 6. Silakan lewat sini. Di usianya, dia benar-benar datang ke tempat seperti ini. Tidak tahu malu. Menjijikan. Silakan, Tuan. Silakan duduk. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Mencari. Bawakan saja ayam terbaik kalian. Hanya itu yang kuperlukan. Tuan, yang terbaik. Mungkin agak sulit. Mungkin Tuan bisa mulai dengan... Kalau hari ini aku puas, ini jadi milikmu. Hei, wah, Tuan benar-benar orang kaya, Pak Tua. Tunggu saja. Selamat datang. Apa ada orang tua lewat sini dan masuk ke dalam? Kalian benar-benar menerima pelanggan siapa saja, ya? Dia sudah sangat tua. Tidak takut dia tiba-tiba meninggal. Keluarkan dia sekarang. Kami ini. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut mengeluarkannya? Nak, kami sedang berbisnis di sini. Kami tidak sembarangan mengusir orang. Lagi pula, di sini tidak ada orang tua. Tidak mungkin. Aku melihatnya masuk dengan mataku sendiri. Kamu keluarkan dia atau tidak? Atau aku telepon polisi? Hei, tunggu. Tidak ada orang tua di sini. Kalau tidak percaya, aku antar kamu masuk. Kamu bisa cari sendiri. Baiklah, aku akan cari. Dengarkan, semuanya, orang tua yang datang tadi, adalah orang kaya sejati. Hari ini, siapa yang bisa membuatnya senang, aku akan berikan 100.000 rupiah, tunai. Hei, Clara. Hari ini ada klien besar. Manajer bilang, kalau kamu bisa menyenangkannya, hadiahnya 100.000 rupiah tunai. Orang tuamu berhutang banyak pada bos. Kenapa tidak dicoba saja? Aku cuma pelayan. Hal seperti itu, aku tidak mau. Begitu masuk tempat ini, masih bilang diri bersih, siapa di luar yang percaya? Sok suci tidak akan mengisi perut. Pokoknya, aku anggap saja seperti digigit anjing. Begitu uangnya sudah cukup, aku akan keluar dan menikah dengan pria baik-baik. Ayo. 5 juta rupiah hutang orang tuamu itu. Kapan kamu bisa melunasinya? Aku punya klien. Pak Tua, mereka, sebentar lagi sampai. Aku cuma mau lihat cewek-cewek. Kenapa harus rumit ini? Hei, Pak Tua, cuma khawatir Bapak nggak kuat. Nggak kuat? Ya ampun. Lihat, cukup nggak? Lumayan. Cuma, di sini nggak ada cewek. Nggak ada? Hei, Nggak ada. Terus buang-buang waktu aku? Nggak masuk akal. Pak Tua, di sini, kami menyebutnya pemandu lagu. Pemandu lagu? Siapa sangka masih ada pemandu lagu di zaman sekarang. Kultivator mungkin nggak punya pantangan, tapi kita tetap harus menghormati kekuasaan absolut kan. Karena pemandu lagu sudah datang, ya sudah aku temui saja. Oke, Pak Tua, tunggu saja, Bapak bakal terkesan. Haha. Seorang kultivator inti emas dari negeri naga memberi hormat kepada yang mulia. halo, Pak Tua. Selamat datang di Klub Imperial. Hei, Kenapa pegang-pegang aku? bukan begitu, Pak Tua. Nggak usah malu-malu. Manajer kami bilang, agar Bapak senang hari ini. Pak Tua, Bapak bahkan punya otot perut. Bentuk tubuh Bapak bagus. Hei, Jangan. kalian mau nakali orang tua seperti aku? Hah? Hei, kalian semua berdiri sekarang. Keluar. Berhenti berpura-pura. Pak Tua, Bapak nggak puas dengan yang manapun. Ini sampah macam apa? Ini yang aku minta. Si tua ini pilih-pilih banget. Oke, Pak Tua, aku paham. Aku akan urus sekarang juga. Bapak santai dulu sebentar. Baiklah.
Dia benar-benar sekaya itu? Iya, cuma satu mutiara bercahaya itu. Harganya lebih dari 10 juta dolar. Bos, kita sudah datangkan banyak orang. Dia nggak puas dengan satu pun. Di usianya, bukannya dia cuma suka mencintai yang lebih muda. Maksudnya apa? Dia mau yang pemula. Oh, pergi. Bawa Clara ke sini untukku. Bos, dia sudah datang. Hei. Bos, Anda ingin bertemu saya? Kamu dipekerjakan sebagai pelayan. 5 juta rupiah yang orang tuamu hutang itu, kapan kamu akan melunasinya? Saya masih punya waktu 1 bulan. Saya akan cari jalan keluar. Saya punya klien. Tidak mungkin. Saya tidak akan menjual tubuh saya. Kalau dalam sebulan kamu tidak bisa menyiapkan 5 juta rupiah, maka saya yang akan menentukan nasib tubuhmu ini. Kamu sendiri yang bilang. Itu tidak dihitung. 5 juta rupiah. Coba hitung, berapa banyak klien yang harus kamu layani? Jangan bilang saya tidak pernah kasih kesempatan. Saya punya klien. Kamu buat dia senang, dan utang orang tuamu akan dihapus bersih. Tidak. Pikirkan baik-baik, satu klien, 5 juta rupiah. Anggap saja digigit anjing, oke? Anda tidak akan ingkar janji, kan? Saya berjanji. Baiklah. Bagaimana, bisa? Pemula kualitas terbaik, murah meriah buat si orang tua bangka itu. Untuk siapa kamu cemberut begitu? Jangan lupa, kalau kliennya tidak senang, maka 5 juta rupiah itu masih jadi tanggunganmu. Mengerti? Mengerti. Kliennya sudah cukup tua, hati-hati bicaramu. Masuklah. Kamu, pelacur terbaikmu sudah datang. Clara, hanya sekali ini. Saya melakukan ini hanya untuk melunasi utang 5 juta rupiah ini. Halo, Pak Tua. Saya dengan senang hati melayani Anda. Cucu perempuan, Jadi kamu klien besarnya? Kamu. Clara. Kamu ngapain di sini? Dan pakai baju seperti itu? Bukannya ini yang kamu suka? Memangnya penting siapa aku? Dengar, ini semua salah paham besar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu kerja di sini? Aku punya pilihan lain apa? Orang tuaku, mereka main judi, numpuk utang setinggi gunung. Terus mereka ngapain? Mereka kabur begitu saja. Semua utang itu jadi tanggunganku. Kamu pikir aku mau begini? Berapa utangmu ke mereka? 5 juta dolar. Aku yang bayar. Kamu kaya? Kamu masih butuh aku merawatmu? Tidak. Apa? Lebih seru kalau aku panggil kamu kakek? Tidak. Mereka ngomong apa? Bos. Ada yang bilang panggil dia kakek. Dan katanya, seru. Orang penting memang tahu caranya bersenang-senang ya. Kamu orang kaya. Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Ayo. Tidak. Clara, stop. Bos. Mereka suruh Clara berhenti. Ini. Bagaimana kalau kliennya masih belum puas? Hei bos, Aku baru saja dapat seorang cewek tadi. Kayaknya cantik banget juga. Gimana kalau... Terus tunggu apa lagi? Tapi... Selipkan sesuatu di minumannya. Tutup matanya dan kirim dia masuk. Aku yang tanggung jawab kalau ada masalah. Cepat, siap. ini semua salah paham. Sudah. Jangan nangis. Aku di sini sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kakek,
Kalau kamu tidak puas dengan yang itu, kami punya yang lain di sini. Lina. Lina. Kamu lagi ngapain di sini? Ada apa? Aku kepanasan. Kamu bahkan gak mau kasih ampun ke Rina. Hei, sekarang. Wah, jangan. Aku cuma pengen ayam panggang, itu aja. Kita harus ngapain sekarang? Cepetan cari akal. Dia dikasih obat. Isi. Tahan dia, biar nggak. Ayo pergi. Lina. Lina, kamu gimana? Kamu baik-baik aja? Aku kepanasan. Hei, jangan gelisah. Ah, Udah selesai belum? Aku hampir gak kuat lagi. Tahan. Sebentar lagi. Lina, kamu baik-baik saja? Clara. Kakek Elian. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Hei, apa yang terjadi? Ya, bos. Tidak menyangka orang tua ini ternyata jagoan. Sepertinya dia senang sekarang, hehe. Bagaimana kamu bisa keluar? Dia ingin kalian berdua untuk masuk. Apa maksudmu dengan ini? Orang tua, bagaimana rasanya? Sudah puas? Sudah puluhan tahun berlalu, tapi bajingan-bajingan seperti kalian yang suka menindas orang dan memaksa wanita menjadi pelacur, tetap sepertinya tak pernah punah. Mereka akan ikut denganku. Sedangkan kamu, aku akan telepon polisi. Kamu sudah bersenang-senang dengannya, sekarang mau membawanya pergi? Itu melanggar aturan. Lagi pula, dia masih berhutang padaku. ini seharusnya cukup. Kamu pikir bisa seenaknya masuk ke tempatku, melanggar aturanku? Datang dan pergi, sesukamu. Sekarang kamu tidak punya pilihan lagi. Semua yang kamu bawa hari ini, akan kuambil semuanya. Dan mereka tidak akan pergi kemana-mana. Kakek. Panggil dia, kakek. Apa gunanya itu? Sebentar lagi, kamu akan memanggilku ayah. Sebelum kamu bertindak, lebih baik kamu pikirkan matang-matang. Ah, sudahlah. Apa, kamu masih berpikir kami semua tidak bisa menangani kamu dan dua gadis ini? Tua bangka, di usiamu, masih mau jadi pahlawan untuk beberapa gadis? Kamu pikir kamu mampu? Melawan kalian saja? Aku lebih dari mampu. Kamu sudah setua itu, dan yang tersisa hanya mulutmu itu. Karena kamu tidak mau mendengarkan alasan. Aku tidak akan menahan diri. Keduanya akan kubawa pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Berhenti berarti. Serang dia. Ah. Kakek Elian sedang apa? Clara, ini masih kakekmu? Aku tidak yakin, hanya saja, dia tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Berani-beraninya kau menyentuh cucu perempuanku, kau mati.
Dia sudah ngompol. Anak muda, kau sama saja tidak berguna. Kau, apa trik ini? Bawa dia keluar. Clara, kakekmu. Dia tidak biasa, kan? Ya, kurasa begitu. Kau, Ayo, pulang saja. Kakek, Kenapa sih kami berdua disuruh antar kakek ke sini? Ini yang dulu disebut orang bank. Hah, Memangnya ke bank mau ngapain lagi? kakek, ini bank nasional, bank tertua dan paling resmi di seluruh gedung ini. Jangan bikin kami malu. kakek, kan kakek generasi Z? Kakek punya kartu bank nggak sih? Jangan-jangan kartu lansia? Tunggu dulu. PIN-nya masih aku ingat. 88. Untuk transaksi kecil, nggak perlu ke loket. Bisa pakai mesin di sebelah sana. Kamu. Ini bukan transaksi kecil. Untuk transaksi di atas $50.000, perlu buat janji dulu. Coba lihat dulu. Ini, kakek. Kakak pikir bisa tarik uang pakai sobekan kertas ini? Mau tarik apa? Uang arwah? Hahaha. Ini bercanda ya? Hahaha. Kakek, kita pergi saja. Kalau terus-terusan macam begini, nanti mereka panggil polisi. Kakek, kalau terus begini, itu mengganggu ketertiban. Mau tarik uang, ya lakukan seperti orang lain, pakai mesin saja. Setoranku terlalu besar. Mesin itu mungkin nggak bisa menanganinya. Kakek, udah jangan macam-macam. Kakek, saya lagi sibuk. Mau tarik berapa? Beberapa ribu? Puluhan ribu? Saya mau tarik 500 juta rupiah. 500 juta rupiah? hahaha. Ya ampun, dia mau ambil 500 juta rupiah? Ya Tuhan. Satpam. Ada apa, Clara? Leo, lihat orang tua ini, dia mengganggu aku. Bajunya compang camping, dan dia bilang mau tarik 500 juta rupiah. Usir saja dia, ini lelucon. Hei, kamu pikir kamu sedang apa? Kakekku mungkin tidak punya 500 juta rupiah. Dia seorang sesepuh, tapi memperlakukan dia seperti ini salah. Tidakkah kamu pikir itu agak keterlaluan? Keterlaluan? Siapa sih si miskin yang pura-pura kaya di sini? Pak Tua, sebaiknya kamu tahu apa yang baik Pergi untukmu. Lepaskan. Tidak lihat? Dia itu orang tua? Bicara saja. Kenapa harus main fisik? Ribut-ribut apa ini? Wah, astaga, ada apa, manajer? Anda datang. Lihat orang tua ini. Dia kesini buat cari masalah. Katanya mau tarik 500 juta rupiah. Bajunya compang camping. Apa dia tidak waras? Apa yang ditunggu? Usir dia. Tunggu, Keluar. bank ini tidak tahu diri seperti tahun 1920 dulu. Saat Bank Nasional, saat pertama kali didirikan. Presiden pertamanya. Dia bersujud memohon padaku untuk menabung di sini. Tapi sekarang kalian berbalik melawanku. Telepon atasanmu bilang padanya, alien di sini untuk mengambil uangnya. HMPH. Hah, Apa barang rongsokan ini, dan kamu pikir ini bisa menipu kami? Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Itu dia. Dia keluar dari pengasingan. Siapkan mobil, ke cabang Jiangcheng, sekarang. Apa yang terjadi di sini? Ini manajer. Pasti orang tua ini
Dia yang menyebabkan semua masalah ini. Peringatan akses rahasia tingkat tinggi. Bagaimana mungkin, di seluruh negeri, hanya puncak piramida yang memilikinya? Bagaimana mungkin cabang kita yang memicunya? Kamu, orang tua bangka, mengacung-acungkan cap jelek, mau menipu siapa? Kamu merusak seluruh sistem kami. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sana? Keluarkan dia dari sini. Keluar. Lepaskan. Keluar. Dia orang tua. Hormati dia. Keluar. Lepaskan Tuan Elian, sekarang. Tuan Elian. Astaga, Presiden, apa yang membawa Anda ke sini? Presidennya, dia. Kakekku cuma membual. Bagaimana dia bisa membuat Presiden Bank Nasional datang? Membual? Di usiaku, apa perlu aku membual? Kami menyambut Tuan Elian kembali ke dunia. Saya minta maaf karena terlambat. Sekarang, bisa saya ambil uang saya? Hah, Dia sebenarnya cukup tampan. ya. Ada apa? Hei, haha, enggak apa-apa. Kakek, aku penasaran. Sebenarnya kamu siapa? Nah, ingat satu hal saja, kakek tidak akan pernah menyakiti kalian berdua. Oke. Kakek, Rina, kalian berdua istirahat dulu. Aku mau keluar sebentar. Kamu baru pulang. Kenapa mau keluar lagi? Oh, orang-orang dari KTV itu tertangkap. Kantor polisi meneleponku. Mereka mau aku datang. Oh, jangan lama-lama. Hei, tunggu. Ambil liontin giok ini. Ini akan melindungimu. Baiklah, aku pergi dulu. Oh, hei, Rina. Ya, kakek. Aku tidak tahu kalau kata ayam sekarang punya arti lain. Sebenarnya, aku cuma benar-benar ingin ayam panggang. Hei, Kamu tidak salah paham kan? oh enggak. Sama sekali tidak salah paham. Masa sih ada salah paham? Kakek. Oh, bagus. Aku lega. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Oh, oke. Kenapa aku begitu peduli dengan pria tua terhormat ini? Rina, sadarlah, itu cuma ada di pikiranmu. Dia hanyalah seorang orang tua, seorang teman online, seorang sesepuh. Sadarlah, kendalikan dirimu. Alexa. Ya, guru. Ah. Energi spiritual dunia fana sangat lemah. Memaksakan basis kultivasiku seperti itu sangat menguras tenagaku. Bahkan ayam itu pun tidak sempat kumakan. Dan aku harus membakar basis kultivasiku. Jika aku tidak segera pulih, aku mungkin tidak bisa mempertahankan wujud ini. Mantra pengumpul ki membutuhkan pikiran yang tenang. Kamar ini seharusnya cukup sekitar Jalan Agung Langit dan Bumi. Tak berujung dan terus diperbaiki. Alexa, ya, guru, aku di sini. Hah? Suara itu dari mana? Wah, tidak. Kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu sembunyikan di mana Tuan Elian? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Jangan panggil aku pria tua terhormat.
Itu membuatku terdengar sangat tua. Panggil saja aku Elian. Kamu, Tuan Eli. Elian? Kamu, Tuan Elian. Ya, betul itu aku. Jadi, apa yang aku lihat tadi? Itu bukan halusinasi? Kamu sebenarnya tidak tua? Ya, bisa dibilang iya dan tidak. Ini agak sulit dijelaskan. Baiklah, akan ku beritahu. Sebenarnya, aku adalah seorang kultivator. Tidak terkejut? Sebenarnya, setelah semua yang terjadi hari ini, aku sudah agak menduga, kakek Elian, kamu bukan orang biasa. Sejak aku mulai mempraktikkan metode kultivasiku, aku mempertahankan penampilan abadi. Untuk mengikuti siklus Dao Surgawi, aku sengaja menggunakan sebagian basis kultivasiku untuk membuat diriku terlihat tua, agar tidak mencolok. Lalu, penampilanmu sekarang ini. Energi spiritual di kota ini tipis. Aku menghabiskan sebagian energi spiritualku hari ini. Aku mau melakukan latihan pernapasan untuk memulihkannya. Tapi kemudian benda ini tiba-tiba bersuara, hampir saja membuatku mengalami penyimpangan ki. Namanya kira-kira Alexa. Ya, Guru? Kamu tahu, Elian sebenarnya cukup tampan. Kamu ngapain? Ganti baju. Aku baru saja muntah darah. Kamu sendiri yang bilang harus tetap bersih. Kek, kamu lihat Rina. Clara, tunggu, biar aku jelasin. Kalian berdua. Kakek, kamu berdarah. Kamu sakit. Sakit, tadi pagi terjadi. Biar aku periksa. Lihat ada yang tidak beres tidak. Cuma meludah sedikit darah buat membersihkan tenggorokan. Membersihkan tenggorokan pakai meludah darah. Diam saja, biar aku usap itu untukmu. Mereka terlalu dekat ya? Kamu bergumam apa? Oh, tidak ada. Maksudku kalian berdua, kakek dan cucu, sangat dekat. Kamu kelihatan agak aneh hari ini. Kakek, sudah merasa lebih baik? Hei, Clara. Hah? Sebenarnya, aku baik-baik saja. Di usiamu, meludah darah. Mana mungkin kamu baik-baik saja? Mereka cuma cucu perempuan dan kakek. Aku akan cuci buah. Aku mau pisang. Ada apa denganku? Melihat Clara merawat Elian, kenapa aku bilang hal seperti itu? Oh, ibu di sini ngapain? Aku tidak boleh datang. Kenapa ada sepatu pria di sini? Aku. Ibu. Aku heran kenapa Rina tidak pernah pulang ke rumah sama sekali. Ternyata dia sudah bergaul dengan dua pecundang miskin ini. Lihat apa yang dipakai gadis ini. Kelihatannya seperti barang tiruan murah. Dan orang tua ini, dengan rambut panjangnya, benar-benar aneh. Dia mungkin seorang penipu. Ibu, ini sahabatku, Clara, dan ini kakeknya. Jangan bicara seperti itu. Seumur hidupku, belum pernah ada yang menyebutku penipu. Dia, sahabatmu. Rina, dengarkan ibu. Kamu adalah anggota keluarga fans. Kenapa kamu tidak kenal dengan wanita dari keluarga lain? Daripada berteman dengan orang seperti ini, kamu. Cukup, kalian bahkan tidak layak untuk waktuku. Rina. Ibu sudah mengatur kencan buta dengan tuan muda keluarga Victor. Ayahnya adalah orang terkaya di kota. Kamu ikut pulang dengan ibu sekarang. Aku tidak mau pergi. Semua orang di kota ini tahu kalau Tio dari keluarga Victor adalah seorang playboy sejati. Pria seperti itu, aku tidak mau berurusan dengannya. Bukan kamu yang memutuskan. Segala yang kamu miliki sekarang diberikan oleh keluarga fans. Kamu tidak punya suara. Aku tidak mau pergi, ya? Beraninya kamu membantah ibu? Kalau ibu suka sekali dengannya. Kenapa ibu tidak menikah saja dulu? Nyonya, jangan marah-marah begitu. Nanti mukamu jadi keriput semua.
Kamu, fosil tua, berani-beraninya kamu menyentuhku? Hei, Jaga mulutmu. Clara, jangan dipikirkan. Dia lagi menopause. Ada orang kemampuannya biasa-biasa saja, tapi gaya sombongnya lebih besar dari yang sangat berkuasa. Oh, kamu bicara seolah-olah kamu pernah melihat yang sangat berkuasa sebelumnya. Hei, Sebenarnya, aku pernah melihatnya. pria tua mesum yang tak tahu malu, di usiamu, masih numpang hidup, wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Ya? Oh, Nyonya. Bisakah kamu meredam suaramu? Suaramu keras sekali. Bahkan lebih keras dari klakson mobil Super Tuan Tio di bawah. Kamu pikir kamu siapa? Memanggilku, Nyonya, seperti itu? Bawa cucumu yang menyedihkan itu, dan pergi dari sini. Tunggu dulu. Apartemen ini disewa oleh cucu perempuanku dan putrimu bersama-sama. Mereka belum bilang apa-apa. Siapa yang memberi kamu hak? Kamu. Seseorang? Hajar mulutnya. Jangan sentuh kakekku. Pergi. Berani-beraninya kamu menyentuh cucu perempuanku. Lihat orang-orangmu. Pukulan mereka lembek seperti kapas. Aku sudah makan lebih banyak garam daripada uang yang kamu habiskan. Kalau berani sentuh cucu perempuanku lagi. Lain kali, yang pecah bukan mejanya. Usianya sudah lanjut, tapi masih kuat sekali. Postur tubuh ini, aura ini. Ada apa, Nyonya? Tempat ini bukan untukmu. Elian. Aku tadi kelepasan, marah. Biar aku menebus kesalahanku. Kamu mau apa? Wah, Elian. Ototmu bahkan lebih tangguh daripada pengawalku. Ini cuma tulang keras, bukan otot. Haha, Elian. Cara kamu menjaga diri luar biasa. Gimana kalau kita minta kontakmu? Aku yang traktir malam ini. Kakek, cepat. Biarkan dia mentraktirmu ayam panggang itu. Oh, iya. Saya baru ingat, hari ini hari yang buruk untuk keluar. Oh, Elian. Kamu juga suka mistisisme? Kalau gitu, gimana kalau membaca nasibku? Nyonya, kita bicara lain kali saja. Oke. Saya sudah tua. Saya perlu istirahat. Dia pergi. Aduh, Elian. Aku bisa nemeninmu meski kamu istirahat. Ibu. Kalau tidak ada hal lain, sebaiknya ibu pergi sekarang. Bagaimanapun juga, besok kamu harus pergi ke kencan buta itu. Kalau tidak, kamu tahu apa yang keluarga fans mampu lakukan. Perubahan suasana hati ibumu, serius, lebih cepat dari balik halaman buku. Lina, jangan terlalu dipikirkan. Selama kamu tidak mau, kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Santai saja. Kakekmu akan membelamu. Kakekku, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah pergi? Ibu sudah pergi. Apa ibuku benar-benar semenakutkan itu? Lebih menakutkan daripada menjalani kesengsaraan surgawi. Sudah umur segini, masih bertingkah seperti anak kecil. Relax. Besok, urusan kencan buta itu. Kalau kamu tidak mau pergi, katakan saja pada kakek. Kakek akan cari jalan keluar untukmu. Aku akan pergi. Kenapa aku tidak pergi? Kupikir kamu tidak mau bertemu pria itu. Betul. Aku ingin minta tolong pada kakek Elian. Bukan. Aku ingin minta tolong pada Elian. Minta tolong apa? Ayo, katakan padaku. Aku butuh kamu untuk jadi pacarku. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Aku? Pacarmu? Ayolah, Rina. Di usiaku ini, usiaku sudah hampir sepantaran dengan ibumu. Rina, kamu sudah gila. Bagaimana mungkin keluargamu percaya kalau kakekku adalah pacarmu? Ya,
Dengar Rina, kalau kamu benar-benar tidak mau pergi, akan kuhadapi orang-orang itu untukmu. Kakek Elian, aku rasa kamu tidak ingin Clara tahu kenapa kamu terluka dan batuk darah, kan? Rina, itu pemerasan, jelas-jelas. Ancaman yang terang-terangan. Kakek, kenapa kamu terluka dan batuk darah? Lihat, jadi, Elian, kamu ikut denganku. Karena mereka sudah memaksaku sejauh ini, akan kuberi mereka kejutan yang takkan mereka lupakan. Clara, mau tahu sesuatu? Baiklah, aku akan pergi. Ya ampun, gadis-gadis zaman sekarang, mereka lebih menakutkan daripada setan batinku. Oh, Tuan Tio, Rina akan segera tiba. Jangan khawatir. Dia datang atau tidak, beraninya dia membuatku menunggu. Dengan hak apa dia berani? Cantik sekali, kejutan yang menyenangkan. Rina, kan, macet ya? Kenapa kamu sangat terlambat? Maaf, Tuan Tio, aku terlambat. Mari, duduklah. Mari kita bicara sambil makan. Tunggu dulu. Kita masih menunggu seseorang. Maksudmu apa? Rina, ada apa? Masih ada siapa lagi? Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku, Elian. Apa? Dia saya perkenalkan seseorang. Ini pacar saya, Elian. Apa? Maksudmu orang tua ini adalah pacarmu? Dia bisa jadi kakek buyut-buyut saya. Hah, generasi Z, cocok banget buat dia. Generasi Z, berani-beraninya kamu bilang diri kamu generasi Z? Hah, lahir tahun 1900. Kenapa? Itu nggak bikin saya generasi Z. Tuan Tio, kondisi kesehatanmu nggak bagus. Melihat kondisimu, sebaiknya jangan buang waktu buat kencan buta. Cari seseorang dan langsung punya anak. Dengan begitu, kamu bisa menghabiskan beberapa tahun lagi bersamanya. Kamu, Omong kosong apa yang kamu bicarakan? anak nakal, kamu mau bikin ibu sakit? Ibu yang maksa saya ikut kencan buta ini. Jadi saya bawa pacar saya pulang. Kakek. Sayang, hei, sapa dong. Halo Nyonya Fans. Kita ketemu lagi. Apa? Nyonya Fans? Kamu manggil ibu Nyonya Fans? Santai saja. Kita pakai sebutan kita masing-masing aja. Putrimu, bakal mau sama orang tua ini? Mungkin dia punya koneksi khusus ya? Bu, jangan marah-marah. Nanti cepat keriput. Karena dia pacarnya Rina. Rina, kenapa kamu nggak perkenalkan dia dengan benar? Perkenalan apa lagi? Cuma pria tua mesum. Masa sih, kamu masih sehat dan kuat? Statusmu pasti luar biasa. Ah, sudahlah. Status apa yang dia punya? Dia cuma pria tua mesum yang cuma punya tenaga kasar. Betul. Cuma dulu, saya pernah beberapa kali makan bersama Jenderal Harrison, Komandan Garda Nasional. Cuma beberapa kali makan. Garda Nasional itu pasukan terkuat di negara naga yang punya wewenang bertindak dulu, rapor belakangan. Ini. Oh, iya. Dan sebelumnya saya juga pernah ngobrol beberapa kali dengan Presiden Brooks dari Sindikat Apex. Sindikat Apex, mereka mengendalikan seluruh urat nadi ekonomi negara. Kamu ini siapa sih? Ada apa? Jadi takut, Tuan Tio? Aku cuma menghormati sesepuh. Tidak mungkin ada sosok seperti itu di negara naga ini, tanpa sepengetahuanku. Tuan Elian, apakah Anda berkata jujur? Apakah semua itu benar? Mengapa saya harus berbohong? Omong kosong. Hampir saja aku tertipu. Jenderal Harrison dan Presiden Brooks. Mereka sudah meninggal lebih dari 60 tahun yang lalu. Keduanya karena usia tua. Bank dan keuangan di bawah Sindikat Apex. Mana mungkin ada hubungannya dengan orang tua sepertimu? Jenderal Harrison dan Presiden Brooks. Mereka meninggal 60 tahun yang lalu. Ini adalah fondasi pasar keuangan nasional, menyediakan layanan keuangan lengkap dan menggerakkan ekonomi. Dan mereka berdua meninggal karena usia tua. Bagaimana mungkin mereka ada hubungannya dengan orang tua sepertimu? Nah, kan, sudah kubilang, kau pria tua mesum. Mana mungkin kau orang penting?
Ya ampun. Tuan Ardi, Anda sudah datang. Jadi, kau suka dia? Kalau tidak, jangan buang-buang waktuku. Ayah, aku suka, tapi cuma dia. Kau mencari gara-gara dengan ayahku. Kau tamat. Dengar, Rina. Orang tua bangka ini, dari panti jompo mana kau gali dia? Sekarang kau dalam masalah besar, kan? Wah, Tuan Tio, Anda terlalu memuji. Tuan Elian ini sebenarnya generasi Z. Cuma generasi Z ini keriputnya lebih banyak Daripada ibuku sendiri. hahaha. Baiklah, Satpam. Keluarkan orang tua bangka ini dari sini. Ayah, Kau tunggu saja. Aku akan singkirkan orang tua yang mengganggu pemandangan ini sekarang. Kau. Benarkah itu kau? kau kenal aku? Mana mungkin ayahku kenal kau? Kau pembohong tua bangka. Cerdaslah. Pergi sana. Diam. Cucu murid yang durhaka. Marco memberi hormat kepada guru besar. Ayah, sedang apa kau? Tapi kan ayah orang terkaya. Orang tua ini. Diam. Sujud. Orang yang ada di hadapanmu adalah guru yang dihormati keluarga Victor kita seabad yang lalu. Guru Elian. Aturan pertama dari aturan leluhur keluarga Victor adalah menghormati guru Elian seperti menghormati langit itu sendiri. Tadi kamu mendominasi segalanya, sekarang malah berakhir dalam keadaan seperti ini. Elian, Rina, oh, apakah ini Uber Eats? Ya, kamu sedang apa? Hah, kamu cemberut dan menyipitkan mata. Jadi kupikir kamu lapar. Puluhan tahun lalu, aku punya seekor babi kecil di gunung. Setiap kali lapar, dia akan bersikap seperti itu. Lalu aku akan memberinya makan. aku? Seekor babi. Kamu si keras kepala tua bodoh. Siapa yang kau sebut babi? Elian? Sebenarnya, aku suka padamu, Elian. Kamu si tak berperasaan, pematah hati dan penipu. Keluar dari sini. Elian, dasar lelaki tak berperasaan. Kau pematah hati dan penipu. Keluar sekarang juga. Ini dia lagi. Elian, kalian berdua saling kenal? Saling kenal. Kami sudah kenal sejak lama. Hei, Tante, hei. Dulu waktu nenek masih muda, banyak yang melamarku. Tapi si penipu ini, setelah semalam bersamaku, meninggalkanku. Kakek, kalian berdua. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan. Oke, jelaskan apa? Dia sudah ada di depan pintu kita. Rina, ayo kita pergi. Lupakan saja dia. Biarkan dia urus utang asmaranya sendiri. Hei, tunggu. Jangan pergi. Rina. Meskipun dulu pernah terjadi sesuatu di antara kalian, itu sudah puluhan tahun lalu. Kenapa tidak bisa kamu lepaskan saja? Apa maksudmu, gadis kecil? Nenek sudah menyia-nyiakan bertahun-tahun menunggunya. Dan sekarang, kau pikir dengan beberapa kata darimu semuanya akan baik-baik saja? Jika kamu merasa dirugikan, aku bisa menggantimu atas nama Elian. Apapun yang kumiliki, bisa kamu ambil. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa tawar-menawar denganku? Aku akui, aku tidak sepengalaman kamu. Tapi, Elian adalah milikku. Elian, kau, orang tua bangka tak tahu malu, mencintai yang lebih muda. Dia cuma seorang gadis kecil. Kok bisa kau mendekatinya? Apa? Kok bisa begini? Kok bisa Rina suka sama kakek? Aku kan yang paling dekat dengan kakek. Kenapa harus dia? Rina, Pikirkan baik-baik, nak. Orang tua di depanmu ini, dulu dia playboy banget, dan punya banyak utang asmara. Meski begitu, kau masih mau bersamanya? Selama itu Elian, aku tidak peduli. nenek sihir tua, setiap kali aku turun, kau menyebar rumor. Kapan aku pernah berutang masalah asmara sama kamu? Kapan aku pernah berhubungan denganmu?
Kamu yang selalu menggangguku, mengejarku kemana-mana. Elian, Apa maksudmu? Aku menjalankan praktik selibat. Usiaku mungkin lebih dari 100. Tapi energi pria asliku masih utuh. Siapa yang nanya soal itu? Nenek sihir tua. Dulu, mengingat kau hanya seorang wanita, aku mengabaikan perbuatanmu dan pura-pura tidak tahu. Tapi mulai sekarang, kalau kau terus-terusan mulutmu lancang, jangan salahkan aku nanti. gadis kecil, dia cuma ikut-ikutan sama kamu, dan kau termakan. Kamu pikir, orang tua berusia 100 tahun, benar-benar menginginkanmu? Pura-pura? Baik. Kalau begitu, berhenti berpura-pura. Kau orang terkaya di kota ini. Sari, kepala keluarga Sterling. Kau benar-benar datang mencariku, orang tua bangka? Benar. Dia dari keluarga Sterling di kota ini. Nenek sihir tua. Kamu pasti sudah berusia lebih dari 110 tahun sekarang. Omong kosong, aku selamanya 18 tahun, kau tidak tahu aturan, untuk tidak menanyakan usia seorang wanita. Pantas saja kau masih sendiri di usia 120 tahun, dan kesepian. Nak, dia bahkan belum pernah menyentuh wanita, selama bertahun-tahun ini. Kalau saja dia mau bersamaku, anak-anak kami, bisa jadi kakekmu sekarang. Kau hanya memonopoli tempat dan tidak melakukan apa-apa. Membuatku menunggu bertahun-tahun sia-sia. Nenek sihir tua, sudah lama kukatakan padamu, kita memang tidak cocok dengan kekuatan dan statusmu sekarang. Pria macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Mengapa menyia-nyiakan waktu untukku? Lihatlah aku, Kappa. Aku juga sudah tua sekarang. Keriput di sekitar mataku ini sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Jangan banyak bicara, orang tua bangka. Basis kultivasiku adalah yang membuatku tetap muda. Metode kultivasi yang kau praktikkan jelas adalah yang meremajakan. Trinitas kelahiran kembali. Berpura-pura, kau bisa saja muda, tapi memilih untuk terlihat seperti ini. Sudahlah, jangan berakting. Kamu bisa terlihat muda, tapi kamu memaksa pakai wajah tua ini. Kakek, kamu benar-benar bisa mengatur penampilanmu? Tidak mungkin. Kultivasi sejati dimulai dari hati. Bahkan, anak yang baru latihan beberapa hari pun paham. Masa kamu masih belum paham? Ya, sudah. Penampilan seseorang hanyalah cangkang. Yang terpenting selalu yang ada di dalam. Sudahlah, berhenti berakting. Dengan penampilanmu seperti ini, siapa lagi selain aku yang mau menyukaimu? Selama itu Elian, entah dia muda atau tua, aku akan selalu menyukainya. Kakek, tidak. Elian, kalau saja aku bisa bilang, aku juga tidak peduli dengan usiamu. Maukah kamu? Nah, berani-beraninya kamu pamer di depanku, kamu masih. Sari, kamu sudah gila. Ini benar, loh, kakek benar-benar bisa jadi muda, dan dia sangat tampan. Sari, sejak hari kita bertemu, aku selalu menganggapmu adik perempuanku. Aku tak pernah punya pikiran tak pantas padamu. Dan sekarang kamu malah mau melukai orang karena hal seperti ini? Pergi. Jangan kita bertemu lagi. Elian, aku sudah mencintaimu selama 90 tahun. Aku tetap melajang seumur hidupku untukmu. Bagaimanapun juga, aku akan mendapatkanmu. Rina, kamu baik-baik saja? Kakek, menurutmu kamu tidak berhutang penjelasan padaku? Sederhananya, inilah diriku yang sebenarnya. Jadi, kalau saja aku tahu, bersamaan dengan Rina, akankah semuanya jadi berbeda? Apa? Bukan apa-apa. Clara, aku benar-benar minta maaf. Untuk semua ini, seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Jangan khawatir. Apakah mulai sekarang aku harus memanggilmu nenek? Apa maksudmu, Clara? Tidak perlu begitu. Mulai sekarang, biarlah semuanya tetap seperti biasa. Aku tetap akan menjadi kakekmu, dan Rina tetap akan menjadi sahabatmu. Baiklah kalau begitu, aku harus pergi kerja. Mengapa? Mengapa aku harus jadi cucu perempuanmu?
Guru Elian. Apa yang membawa Anda ke sini? Katakan saja maksudmu. Guru, kami datang hari ini untuk mengundang guru ke grup fans dan Victor untuk berbagi kebijaksanaan Anda. Bimbingan? Kalian ingin aku pergi bekerja? Kami tahu Anda sangat sibuk, Guru. Tapi jika Anda bisa membantu, saya yakin bahwa grup fans dan Victor bisa mencapai puncak baru. Ya, saya juga pikir ini baik untuk Rina. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Anda, Guru. Ini akan membantu mempersiapkan pernikahannya nanti. Oh, Guru. Apakah Anda berpikir, mungkin, bahwa Rina tidak cocok? Ya, saya saja sudah cukup. Wah. Jika aku bisa bersama Rina dan pergi bekerja, mungkin itu tidak terlalu buruk. Kultivasiku sudah selesai. Dan akhir-akhir ini, aku tidak ada kerjaan. Ya, lagi pula, dia adalah ibu mertuaku. Membantunya berarti membantu Rina. Baiklah, aku akan bekerja dengan kalian. Sebenarnya, aku ingin melihat sendiri seperti apa perlombaan tikus ini. Oh, kalau begitu, Guru, saya akan. Kenapa kalian cuma berdiri? Bawa Guru ke perusahaan sekarang juga. Ayo. Guru, ini akan menjadi kantor Anda. Kalian bisa kembali bekerja. Jika aku membutuhkanmu, aku akan memanggil. Baik. Siapa sangka, di usiaku, aku harus bekerja. Permainan anak-anak. Anak-anak zaman sekarang biasa saja. Tidak ada apa-apanya dibanding zaman dulu. Baik, kalian ingin bermain-main? Kalau begitu, aku akan ikut bermain permainan kecil kalian. Rio, kamu yakin ini bakal berhasil? Katanya, supervisor baru itu adalah seorang orang tua. Kalau kita guyur dia dengan ember air ini, gimana kalau dia sakit, dan mati di sini, di kantor? Takut apa sih? Kalau ada masalah, Rio yang bakal nanggung. Lagi pula, ayah Rio adalah ketua dewan di grup fans. Orang baru ini pasti lagi pengen mati. Berani-beraninya merebut posisi supervisor Rio. Siapapun yang berani mengambil milikku, akan kuajari. Apa artinya koneksi yang sebenarnya? Kalau aku tidak bikin dia mundur, namaku bukan Rio. Wah. Kalau kau tidak mau nama Lee, kau bisa pakai namaku, Elian. Kau bisa panggil aku kakek buyut-buyut. Bukan tawaran yang buruk untukmu. Orang tua, jadi kaulah orang barunya. Betul. Aku ini, anak muda. Jangan gampang kaget gitu. Dalam pengobatan tradisional, gampang kaget adalah tanda defisiensi ginjal. Hahaha. Orang tua, aku. Kau berani mengulanginya? Ini hari pertamamu, dan kau sudah tidak menghormatiku. Kurasa kau mau pulang hari ini. Ya, dia pikir dia siapa? Di usianya, dia seharusnya sudah pensiun, bukan bekerja. Mungkin uang pensiunnya dibobol oleh seorang wanita. Cuma, aku penasaran selera aneh seperti apa yang harus kau punya sampai memilih orang tua banget kayak gini. Hei, Membobol uang pensiun? Selera aneh? Rina, kau datang lebih awal hari ini. Biar ku jelaskan ke kalian semua, dia bersamaku, baik di pekerjaan maupun dalam hidup, dia bersamaku. Rina, tidak mungkin. Kamu bercanda, orang tua itu bersamamu. Benar. Ada masalah? Rina, kau tahu, aku selalu berpikir, kau meremehkanku karena Tuan Tio. Ternyata kamu punya masalah dengan ayah. Pantas saja, kau mengabaikan semua orang seusiamu. Bukan begitu, sepertinya kami memang belum cukup tua untukmu, ya, hahaha. Dan kau, Orang tua. jangan kira hanya karena Rina mendukungmu, kau bisa betah di grup fans. Dia cuma putri sulung keluarga fans. Tidak punya kekuasaan nyata, lawan aku. Dan suatu hari aku akan usir kau. Bagus. Itulah anakku, Rio. Ayah. Bahkan ketua wanita fans harus menghormatiku. Rian, sedikit, seorang supervisor kecil, itu bukan apa-apa. Berani-beraninya dia bersaing dengan anakku untuk posisi itu. Hei. Hei, santai saja. Aku ini orang tua. Jantungku tidak begitu kuat. Tidak tahan dengan teriakanmu. Cicit dan Canggah. Cepat. Cepat, panggil dokter. Siapa cicitmu?
Hah, berani-beraninya kau mencoba memanfaatkanku, kau ingin mati? Demi menghormati usiamu, aku memanggilmu Paman Rian. Tapi meskipun sebagai pemegang saham di Dewan, kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam mutasi staf internal. Jika ibuku tahu, kau tahu akibatnya, Paman Rian. Bocah kecil, kau masih hijau, dan berani mengancamku. Jika Nona Fans tahu kau menampung seorang menantu tinggal serumah setua ini, aku ingin tahu, apakah kau bahkan punya kesempatan untuk berdiri di sini dan membantahku? Tapi kau mungkin salah paham satu hal. Dari awal sekali, keluarga Fanslah yang memohon padaku untuk datang. Sejak awal, keluarga Fanslah yang memohon padaku untuk datang. Hahaha, orang tua, lebih baik kau langsung berlutut sekarang juga dan minta maaf kalau hal ini sampai ke Nona Fans. Kau takkan bisa hidup di Provinsi Harapan. Kau hanya akan membusuk di rumah. Benar, lihat dirimu sendiri. Siapa dirimu? Seolah-olah Nona Fans akan memohon padamu. Bahkan jika dia butuh sesuatu, dia akan memohon agar kau menjauh dari putrinya, agar dia tidak tertular bau orang tua sepertimu. Baiklah, baiklah, Nona Fans. Ibumu sudah berjuang mati-matian untuk reputasi grup Fans. Siapa sangka kau akan membawa orang tua bangka ini ke sini untuk membuat masalah untuknya? Ya, bagaimanapun juga, untuk reputasi grup Fans, hari ini aku harus mengusir orang tua bangka ini dari grup Fans. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Guru Elian. Guru. Lihat, sekarang juga, bawa anakmu dan minggir dari grup Fans. Nyonya Fans, Anda salah paham. Bukankah dia yang seharusnya pergi? Berani sekali kau tidak menghormati guru. Rian, apalagi yang kau tunggu? Keluar, sekarang. Oh, sekarang aku mengerti. Orang tua bangka ini hanya alasanmu, sebuah dalih, untuk menendangku keluar dari grup Fans. Tapi, jangan sekali-kali kau pikir bahwa di grup Fans, kau bisa berbuat semaumu jika aku menarik semua sahamku. Tanpa uang itu, mari kita lihat bagaimana grup Fansmu bisa berfungsi. Apa yang perlu ditakutkan? Berapapun yang dia tarik, grup Sterling akan menutupinya. Itu dia, yang dari berita itu, Sari, wanita terkaya di kota ini. Grup Sterling, apa itu? Dia CEO grup Sterling, dia ngapain di sini? Ketua wanita Sari, apa yang membawa Anda? Elian. Ya ampun, kau orang tua bangka, tidak punya sikap kesatria. Anak perempuan yang tidak berguna. Harusnya aku yang melakukannya sendiri. Kamu ngapain di sini? Ya, aku dengar, kamu bekerja di grup Fans. Jadi aku langsung buru-buru ke sini. Elian, kalau kamu mau kerja, atau butuh uang, kan bisa bilang ke aku. Di usiamu, kenapa harus tahan penghinaan di sini? Biar ku beritahu, kalau aku bilang ke kamu, kamu pasti akan mengunyahku dan meludahiku. Ketua wanita Sari, ini semua salah saya. Saya gagal menjamu guru dengan baik. Membiarkan bajingan-bajingan ini mengganggunya. Bagus, sekarang cepat usir orang-orang ini dari sini. Berapapun biayanya, grup Sterling yang akan menanggungnya. Hei, usir mereka dari sini, sekarang. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tidak. Dia, siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia kenal kalian berdua? hei, tunggu dulu. Elian, Lihat, aku sudah membantumu besar-besaran. Setidaknya kamu bisa traktir aku makan malam. Jangan khawatir, rubah kecil. Aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kakek tua, kamu sampai segitunya? Aku berjanji pada Rina untuk tidak melakukan hal yang tidak pantas. Kalau aku tidak bilang begitu, apa si rubah kecil itu akan melepasmu? Elian, lihatlah dirimu. Kamu tidak tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Kamu merobek stokingku. Elian, kamu dan gadis kecil itu belum pernah tidur bersama, kan? Kenapa tidak mencoba denganku? Pesona wanita dewasa adalah sesuatu yang tak akan pernah cukup untukmu. Aneh, kenapa aku begitu gelisah dan mudah marah hari ini? Mungkinkah
Kamu sudah lebih dari 100 tahun, masih melakukan hal seperti ini? Tidak malukah? Aku saja malu untukmu. Mantra pembersih pikiran, fosil tua. Aku mencampur minumanmu dengan sesuatu yang kuat hari ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Elian, Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun ini. Minum bersamaku bukanlah permintaan yang berlebihan, kan? hanya sekali ini. Sari, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Anggur ini ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Elian, serahkan saja dirimu padaku. Tidak afrodisiak, Sari. Apa yang kamu coba lakukan? Tentu saja, untuk bersenang-senang bersama. Sari. Hei, gadis kecil, kamu masih punya seluruh hidupmu bersamanya. Biarkan aku memilikinya untuk satu malam saja. Apa salahnya? Sari, bagaimana bisa kamu merendahkan dirimu sampai menggunakan trik kotor seperti itu? Elian sudah tahu bahwa kamu mengutak-atik makanannya. Kalau dia tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu kau ada di sini? Elian tidak menyukaimu, sedikit pun tidak. Mengapa kamu terus memaksanya? Elian, Di lubuk hati, aku selalu tahu, kamu hanya menganggapku sebagai adik perempuan. Afrodisiak ini tidak ada penawarnya. jangan kau tinggalkan dia sendirian seperti ini. Elian, kamu baik-baik saja. Kamu demam sekali, Elian. Rina, kamu harus pergi dari sini. Cepat, sekarang. Aku hampir tak bisa mengendalikan diri. Keluar. Kalau itu kamu, aku rela. Rina? Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengubah penampilanku? Orang tua bangka, dengan pil ajaib khususku, jangan pernah berpikir untuk memaksakan diri menjadi orang tua lagi. Bapak tua, saya khawatir kemampuan saya tidak cukup untuk tugas ini. Anda nyaris mati. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Dokter macam apa dia? Banyak bicara, tidak ada tindakan. Hanya Trinitas kelahiran kembali. Hanya Trinitas kelahiran kembali yang bisa menyelamatkanku. Ayah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah menemukan jejak guru besar. Aku akan carikan untukmu, Trinitas kelahiran kembali, dan mengembalikan masa mudamu. Hahaha. Tepat sekali. Guruku akan turun dari gunung. Guruku akan turun dari gunung. Surga belum meninggalkanku.
sampaikan perintahnya. Besok, aku akan mengadakan pesta ulang tahun ke-80-ku. Ya. Elian, jadi, kita berdua sekarang benar-benar bersama? Tentu saja. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Wanitanya Elian. Tapi tentang ini, bisakah kita belum memberitahu Clara dulu? Baiklah. Clara itu anak yang pintar. Apa yang perlu dia ketahui? Sudah dia ketahui. Tapi tetap saja, bukankah kita sebelumnya belum benar-benar bersama? Aku khawatir dia tidak bisa langsung menerimanya. Baiklah kalau begitu. Terserah kamu. Kalian berdua. Hei, kalian berdua. Clara, tunggu, biar aku jelasin. Bukan seperti yang kamu kira, bukan aku. Bukan aku? Mungkin lebih baik begini. Gak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kemarilah. Hei. Lina, aku mau tanya sesuatu. Jadi, tadi malam, kalian berdua sudah? Nggak heran kamu nggak pulang tadi malam. Oh, Rina, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu. Kalau kakek bikin masalah buatmu, aku yang urus dia. Clara, kamu yang terbaik. Aku khawatir kamu bakal marah. Apa-apaan sih yang kamu omongin? Kalian berdua jadian itu pasti terjadi. Asal jangan memaksaku benar-benar memanggilmu nenek. Clara, aku cuma bercanda. Aku tinggalin kalian berdua yang mesra. Lanjutin aja. Kalian berdua harus bahagia, ya, kakek, Lina. Ada apa? oh iya. Besok, pria tua terhormat dari keluarga Victor akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-80. Karena keluarga saya dan keluarga Victor masih punya urusan bisnis. Jadi orang tua saya ingin saya hadir. Kenapa anak umur 80 tahun ngadain pesta ulang tahun? Aku aja umur 120 tahun. Gak pernah ngadain pesta. Kamu mau aku ikut? Iya. Tapi, Victor, ayah dan anaknya, selalu nggak cocok sama kamu. Aku... Takut apa? Wajahku selalu terlihat muda. Mereka bahkan gak bakal kenal aku. Siap-siap aja. Ya ampun, ganteng banget dia. Beneran, cakep banget. Tunggu dulu, Rina. Kukira kamu punya selera aneh. Kamu suka bau kakek-kakek. Tapi ternyata, seleramu gak sepenuhnya jelek. Terus ini siapa? Pria simpanan barumu? Theo, mulutmu cuma keluarin sampah. Dia sama aku, sejak kapan kamu berhak menilai siapapun, minggir dari jalanku. Kami kesini hari ini untuk Tuan Ardi. Lihat kamu, si imut, milih jalan yang susah, ya? Tuan Theo, Tuan Ardi bilang hari ini, kita nggak boleh buat masalah. Hari ini aku kasih kamu lewat. Ayo pergi. Sudah kuduga si lintah darat itu bakal muncul hari ini. Ayo pergi. Jadi keluarga Victor memang punya bakat tersembunyi. Sampai ada guru seperti itu yang jagain tempat ini. Sayang buat dia, kalau dia mau ngetes aku, dia butuh latihan ratusan tahun lagi. Ayo pergi. Paman Ardi, Paman Ardi. Paman Ardi, Paman Ardi. Ada apa? Orang ini tidak terduga. Dia jauh di atas level kita. Sampah tak berguna. Kekuatannya melampaui kalian. Bukan urusan kalian untuk mengujinya. Tahu diri kalian. Marco, lanjutkan. Cari si imut dari keluarga Davis itu. Katakan ini padanya. Ini tentang kematian kakeknya.
Dia pasti akan datang. Ya, Paman. Ayo pergi, Paman Ardi. Sudah lama sekali. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Kamu adalah bukti hidup dari legenda. Metode kultivasi yang mengembalikan masa muda. Trinitas kelahiran kembali. Lihat dia, masih sangat muda, dan sudah jadi pria simpanan. Anak-anak zaman sekarang, ya ampun. Bener banget. Dan dia adalah pria simpanan Nona Fans lagi. Aku cuma nggak ngerti bagaimana orang tua Rina bisa menyetujui orang seperti dia. Hahaha. Rina, apa aku terlihat pucat? Kenapa kamu tanya? Orang-orang tadi terus-terusan memanggilku pria simpanan. Sejak aku minum pil itu, aku belum benar-benar melihat diriku sendiri. Kira-kira itu artinya aku pasti terlihat sangat pucat, ya? Jangan hiraukan mereka. Anggota keluarga fans tidak butuh persetujuan siapapun. Ayo pergi. Lelang amal akan segera dimulai. Oke. Lelang amal. Yang akan dilelang sekarang adalah kalung hati samudra. Harga pembukaan adalah 50 juta rupiah. Aku tawar 80 juta rupiah. 150 juta rupiah. Kamu mau itu, ya? Mhm. Aku sudah melihat banyak batu seperti itu di tempatku bertapa, tidak tahu apa yang istimewa dari itu. Rina memang masih seperti anak kecil. 150 juta rupiah. Ada yang mau menawar lagi? 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Elian, kamu sudah gila? Kalung ini paling-paling cuma bernilai 200 juta rupiah. Rina, jadi, kekasih barumu memang masih muda, tapi cuma itu kelebihannya, menggembar-gemborkan 500 juta rupiah seperti uang receh. Aku yakin hari ini kamu akan bangkrut. Ya, dari mana datangnya sampah tak berguna ini? Berlaga jadi sugar daddy, sangat lucu. Hahaha. Masih lebih baik darimu, Tuan Tio. Setiap hari dipermalukan di kantor, Tuan Tio. Kalau ada waktu, sebaiknya kamu tingkatkan kemampuanmu sendiri, agar Tuan Marco tidak perlu khawatir tentangmu. Rina, orang tua itu sudah meninggalkanmu. Apa hakmu untuk mengatur-aturku? Ku beritahukan sesuatu padamu. Mulai sekarang, kamu cuma pion untuk pernikahan politik keluarga fans. Itu bukan urusanmu, Tuan Tio. Aku sudah punya orang yang kusukai. Bahkan jika tidak punya, aku takkan pernah menikahi orang sepertimu. Tuan, selamat atas perolehan kalung ini, seharga 500 juta rupiah. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau cek? Oh. Aku sudah memberikan semua uang di buku tabunganku kepada cucu perempuanku. Aku tidak punya uang. Hahaha. Tidak punya uang, masih berani berada di sini? Seperti yang kuduga. Rina, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini hari ini. Tuan, tolong jangan bercanda tentang hal ini. Lelang mengikat secara hukum. Jika Anda melanggar kontrak, Anda bisa masuk penjara. Hei, Apa buru-burunya? Aku ingin tahu apakah liontin giok ini sepadan dengan harganya. Aku penasaran, apakah liontin giok ini sebanding dengan harganya. kamu mau menipu dengan giok pecah? Penipuan. Sampah ya tetap sampah. Kamu pikir ini pasar loak? Satpam, keluarkan mereka berdua, dan hubungi pengacara saya. Aku akan pastikan pria simpanan ini membusuk di balik jeruji besi. Jangan khawatir, Elian. Dengar, aku tidak bawa banyak uang tunai, tapi aku punya beberapa properti. Aku tidak akan biarkan kamu masuk penjara. Tunggu. Liontin giok ini sepertinya asli. Ini adalah giok hijau kekaisaran, berusia 2000 tahun. Tapi juru lelang ini adalah yang paling berwibawa di kota Bahari. Dia tidak pernah salah dalam menilai harta karun. Elian, kalung itu tidak ada apa-apanya dibandingkan liontinmu. Batu seperti ini? Aku bisa dapat sebanyak yang ku mau. Yang penting kamu senang. Nona Fans, silakan ikut saya untuk mengambil kalungnya. Orang tua itu satu hal, tapi bagaimana mungkin pria simpanan ini juga bisa mengalahkanku? Mati kau! Ayo, tangkap dia! Siap, Tuan. Cukup sudah. Berhenti! Kakek, pecundang, beraninya kau tidak menghormatiku di pesta ulang tahun kakekku? Kau mati! Kakek,
Itu dia berani mengejekku dan menghina keluarga Victor. Tolong, kakek, bela aku. Bodoh. Bagaimana mungkin keluarga Victor kami menghasilkan aib sepertimu? Kakek, diam. Kau adalah aib. Sekarang bantu aku bangun. Muridmu yang tidak berguna, Ardi. Memberi hormat kepada guru. Kau rupanya. Sudah kuduga. Meskipun para kultivator hampir punah dari dunia ini, tapi keluargamu, keluarga Victor, memiliki begitu banyak orang yang dipenuhi energi spiritual. Tidak heran. Mohon maafkan saya, guru, karena meneruskan ajaran. Jangan khawatir, guru. Semua orang di keluarga Victorku yang berlatih kultivasi adalah cucu muridmu. Siap melayani. Cukup. 60 tahun lalu, aku sudah bilang padamu bahwa ikatan guru murid kita sudah berakhir. Kau bukan lagi muridku. Dan aku bukan lagi gurumu. Pergi. Tidak perlu memberi hormat padaku di masa depan. Guru, tunggu. Guru, tolong, demi ikatan guru murid kita selama lebih dari 1 dekade. Selamatkan muridmu ini. Guru, sekarang usia saya sudah 80 tahun. Waktu saya sudah hampir habis. Saya sakit parah. Bahkan kaki saya sudah mulai menyusut 2 tahun yang lalu. Jika guru tidak menyelamatkan saya, maka saya tidak akan bertahan lama lagi. Saya memohon kepada guru untuk mewariskan Trinitas kelahiran kembali kepada saya. Aku sangka, setelah 60 tahun, kamu masih begitu keras kepala dan tersesat. Sudah kukatakan sebelumnya, melatih Trinitas kelahiran kembali dengan kepadatan energi spiritual saat ini adalah hukuman mati. Bahkan jika itu membunuhku, aku tidak akan hanya duduk di sini menunggu mati. Guru, Anda memiliki basis kultivasi, bebas dari penyakit dan bencana. Anda tidak tahu bagaimana rasanya menyaksikan diri sendiri menua dan mati. Perasaan itu, Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa membantumu. hidup dan mati sudah ditakdirkan, ya? Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Persetan dengan hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kamu pikir aku tidak tahu? Dulu, kamu memberikan Trinitas kelahiran kembali kepada saudara angkatmu, Hendra. Sekarang kamu bicara tentang takdir. Bilang itu tidak bisa dipraktikkan. Tapi itu hanya alasan. Kamu hanya tidak tahan, karena aku lebih berbakat. Takut aku mungkin melampauimu. Hendra. Bagaimana kamu tahu tentang Hendra? Kamulah yang menyabotase kesengsaraan surgawiku. Memangnya kenapa kalau begitu? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengabdi dengan setia. Aku tidak pernah sekalipun bermalas-malasan dalam latihan. Kenapa? Kenapa kau hanya memberikan metode kultivasi itu kepada saudara angkatmu, dan bukan kepada muridmu sendiri? Hah? Gurumu sudah melihat niat aslimu dari awal. Itu sebabnya aku mempercayakan metode itu kepada Hendra untuk disimpan. Kepadatan energi spiritual sekarang jauh lebih rendah daripada puluhan tahun lalu. Trinitas kelahiran kembali ini, tanpa pasokan energi spiritual yang stabil, akan menyebabkan sang kultivator meledak dan mati. Watak muridku tidak stabil. Aku khawatir dia akan mengambil jalan yang salah. Jadi, simpan metode ini dengan aman untukku. Sembunyikan. Bohong. Semuanya bohong. Kau masih menggunakan alasan-alasan ini untuk menipuku. Benar atau bohong, aku sudah tidak punya hati untuk berdebat. Hanya saja aku, Elian, telah hidup dengan terhormat, tapi tak pernah kusangka akan mengajar seorang murid yang mampu mengkhianati gurunya, yang menginginkan gurunya sendiri mati. Guru, waktu itu, aku hanya menggunakan kesengsaraan surgawimu untuk menyingkirkan Hendra. Aku tidak pernah berniat melawanmu. Tapi hari ini, jika kau masih tidak mau menyerahkan Trinitas kelahiran kembali, maka muridmu ini tidak akan keberatan mengantarmu untuk bersatu kembali dengan saudara baikmu. Baiklah. Kalau begitu, maka aku, gurumu, akan secara pribadi menyingkirkan yang tidak setia. Guru, mantra cahaya emas ini adalah mantra pertama yang kau ajarkan padaku 60 tahun yang lalu.
Hari ini, aku akan membuatmu melihat seberapa besar muridmu telah berkembang selama ini. Aduh. Lari selamatkan nyawa. Pergi dari sini sekarang. Hahaha, guru, selama 60 tahun terakhir ini, aku tak pernah berhenti berusaha sedetik pun. Aku hidup untuk momen ini. Untuk membuktikan bahwa meskipun aku, Ardi, lahir puluhan tahun setelahmu, aku tetap bisa mengalahkanmu. Aku seharusnya menjadi penerus sejati dari Trinitas kelahiran kembali. 60 tahun lalu, gurumu pernah memberitahumu bahwa watakmu memang sombong, dan tidak sabaran ingin cepat berhasil. Kau perlu menyalin kitab suci setiap hari untuk menenangkan pikiranmu. Tampaknya sekarang kau sama sekali tidak berubah. Aduh. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak perlu takut melepaskannya keluar. Tak terlihat oleh mata. Cahaya emas tersembunyi. Dikendalikan di dalam hati. Itulah esensi sejati dari mantra cahaya emas. Ini bukan tentang melepaskannya keluar, tapi pengendalian dari dalam. 60 tahun penuh. Dan kau masih belum menemukan rahasianya? Cahaya emas menarik diri. Dikendalikan di dalam hati. Tidak mungkin. Kau tak bisa menipuku lagi. 60 tahun. Aku telah berlatih mantra cahaya emas selama 60 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Mati. Kakek. 60 tahun? Itu bukan apa-apa. Gurumu telah berlatih mantra cahaya emas selama 100 tahun. Ardi, kau telah mengambil nyawa. Kau pantas mati. Hari ini, gurumu akan melumpuhkan kultivasi. Berhenti. Berhenti di situ. Kakek. Elian, Rina. Lara. Guru. Sepertinya kamu dekat sekali dengan kedua wanita ini. Ya, apa? Elian, kamu harus pergi dari sini, sekarang. Ini wilayah para Victor. Mereka mengatur semua ini hanya untuk menjebakmu. Kakek, aku sudah tahu itu. Kakek kandungku, Hendrik, dibunuh oleh para Victor. Aku tidak bisa membiarkan hal lain terjadi padamu. Kamu harus pergi, sekarang. Guru. Sepertinya kedua wanita ini sangat peduli padamu. Ya. Baiklah. Kalau begitu, serahkan Trinitas kelahiran kembali, dan aku akan melepaskan mereka berdua. Dan terlebih lagi, aku akan memberimu lebih banyak emas dan perak daripada yang bisa kamu hitung, untuk memastikan kalian semua hidup mewah sepanjang sisa hari kalian. Jadi, bagaimana? Pastinya, kamu tidak ingin hanya berdiri dan menyaksikan dua wanita yang kamu cintai mati karena kamu. Muridku tercinta. Mengingat perbedaan kekuatan kita yang sangat besar, bahkan jika kamu berlatih 100 tahun lagi, kamu tetap tidak akan bisa menyentuh siapapun di hadapanku. Aduh, Kau mati. Guru. Tidak mungkin aku bisa bergerak di depan matamu. Tapi bagaimana jika Nona fans ini sedang mengandung anakmu? Apa katamu? Malam itu? Hahaha. Tepat. Aku sudah mengucapkan kutukan darah ibu dan anak padanya. Guru, meski basis kultivasimu sangat dalam, kau tak bisa selamatkan anak ini. Baik. Trinitas kelahiran kembali. Akan kuberikan padamu. Lepaskan saja mereka. Hahaha. Sudah terlambat untuk itu. Sekarang, aku tak hanya ingin Trinitas kelahiran kembali. Aku ingin kau merusak kultivasimu sendiri. Setuju. Aku akan melakukannya. Lepaskan Clara dan Rina saja. Dan anak Rina. Aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Tidak, Elian. Kita bisa punya bayi lagi. Kita punya semua waktu di dunia. Ibu dan anak berbagi garis keturunan yang sama. Dengan tingkat kultivasinya. Jika dia membunuh anak itu dengan kutukan darah ibu dan anak, kamu juga bisa mati. Aku tidak bisa hanya berdiri diam. Hahaha. Itu benar. Dia benar-benar benar. Tapi, ada satu hal lagi yang tidak kamu ketahui. Jika dia tidak menghancurkan kultivasinya, dengan Trinitas kelahiran kembali, dia memang bisa mengembalikan masa mudanya. Bahkan mencapai keabadian. Tapi, jika dia kehilangan semua kultivasinya,
maka dia hanya seorang 120 tahun monster yang menunggu mati. Elian, kamu akan mati. Elian, lakukan sekarang. Bunuh orang tua bangka ini. Aku tidak penting. Setidaknya kamu bisa menyelamatkan Clara. Dalam hidup ini, hanya bersamamu sudah cukup bagiku untuk mati tanpa penyesalan. Tapi, Clara, Kakek Clara dan orang tuanya mungkin semua dibunuh oleh keluarga Victor. Tidak. kakek, ingat. Keluarga Victor telah merencanakan semua ini. Bahkan jika kakekku menghancurkan kultivasinya, mereka tetap tidak akan melepaskannya. Kakekku pernah menyegel semburan energi spiritual di dalam diriku. Sekarang, jika aku hanya meledakkan diri dan meledakannya, aku bisa menahan monster tua ini. Kakek, Kamu harus melindungi Rina. Dan bayi di perutnya, Ah, Clara. Ah, Tidak. ah, Clara. jangan. Ini. apa yang terjadi? Aku bersumpah pada kakekmu. Aku akan menjagamu tetap aman. Apa yang kamu bicarakan ini? Kenapa kamu masih membahas ini? Kakekku itu orang tua yang keras kepala. Ayahku juga, begitu juga kamu. Andai saja aku meledakkan energi spiritualku, aku pasti bisa menahannya. Aku pasti bisa. Sudah kubilang aku akan menjaga kalian semua. Usiaku sudah lebih dari 100 tahun. Kalau aku mengingkari janji seperti itu, di depan seorang anak, maka hidupku sia-sia belaka. Murid, dulu aku mengambilmu. Karena kamu berkelahi dengan anjing galak untuk sisa makanan, kamu sangat menyedihkan. Tak kusangka setelah semua kerja kerasku membesarkanmu bertahun-tahun, kau tetap menjadi orang yang begitu jahat dan kejam, orang yang hina. Diam. Sejak hari pertama kau mengambilku, aku sudah tahu. Aku hanya mainan bagimu. Kalau kau benar-benar menganggapku sebagai muridmu, kenapa kau tidak memberiku Trinitas kelahiran kembali? Kenapa kau melemparku dari gunung? Cukup bicara. Katakan. Mau pilih yang mana? Wanita dan anakmu? Atau basis kultivasimu? Kamu yang pilih. Lepaskan mereka. Aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri sekarang juga. Tidak, Elian, jangan lakukan itu. Elia, kakek. Elian, kakek, Tidak. kakek, Elian, kakek. Hahaha, ha. Guru, ternyata kau memang orang yang terlalu sentimental. Hahaha, kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Kakek. Ha. Siapa sangka, kultivator nomor 1 di dunia bisa dihancurkan begitu saja. Ah, ini, dunia ini, mulai sekarang, akan menjadi milikku. Ah, hahaha. Elian. Kamu tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku akan cari orang untuk menyembuhkanmu. Hah, menyembuhkannya. Kalian, semua kalian, hari ini, akan mati di sini. Dia sudah melumpuhkan basis kultivasinya sendiri. Kamu masih mau apa lagi? HMPH. Nak, menurutmu, ini adalah guru yang paling kuhormati. Apa yang bisa kulakukan padanya? Aku, Rina Vance, bersumpah. Kalau aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memastikan keluarga Victormu tidak punya tempat lagi di Provinsi Harapan. Rina, Berani-beraninya kau. Sekarang, aku adalah kultivator nomor 1. Begitu aku mendapatkan Trinitas kelahiran kembali, dan belajar mengembalikan masa mudaku, aku akan menjadi abadi dan tak terkalahkan. Keluarga fans yang tak berarti, berani lancang di hadapanku. Ardi. Hanya aku yang tahu Trinitas kelahiran kembali. Kalau kau tidak melepaskan mereka, lupakan saja untuk mendapatkannya. Hahaha, guru, kau sudah menghancurkan basis kultivasimu. Kau tidak ada bedanya dengan semut. Bagiku sekarang, hak apa yang kau punya untuk bernegosiasi denganku? Kalau aku mau, ada 100 cara untuk mengeluarkan Trinitas kelahiran kembali dari kepalamu itu. Sekarang, Clara, Rina, yang kuinginkan
hanyalah menonton wanita yang kau cintai, mati di depan matamu, untuk membalas semua penderitaan dan penghinaan yang kualami selama bertahun-tahun ini. Ayah. Tapi kau merusak kultivasimu sendiri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin terjadi? Ardi. Oh, Ardi. Gurumu tak pernah menyangka setan batinmu atas trinitas kelahiran kembali sedalam ini. Baiklah. Maka gurumu akan tunjukkan padamu. Apa itu? Trinitas kelahiran kembali yang sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu, biarkan gurumu menunjukkan padamu. Apa itu? Trinitas kelahiran kembali yang sebenarnya. Tahap ketiga dari Trinitas kelahiran kembali. Menuntut pembakaran asal mula pengguna, sebagai harganya. Untuk mendapatkan kekuatan mutlak. Hidup tidak bisa dibalikkan. Itulah kelahiran kembali yang sejati. Elian. Elian. Kamu tidak pernah menganggapku serius. Kekuatan tak terbatasmu itu, seharusnya itu milikku. Marco. Theo. Marco. Theo. Marco. Ardi. Di masa-masa kacau itu, aku membawamu masuk ke sekteku. Aku tak pernah meremehkanmu. Bahkan aku ingin kau jadi orang. Jaga. Makanya aku menamaimu Ardi. Tak kusangka kau masih pria hina yang sama, mampu melakukan kejahatan apapun. Mas, Guru, aku tidak akan. Aku bersumpah. Guru, kumohon, ampunilah aku. Kau bisa ambil apa saja. Guru, Mas. Ahem. Kakek, Elian, Sepertinya aku memang sudah tua. Kakek, Elian, Elian. Kakek, Elian. Aku benar-benar berharap bisa tinggal bersama kalian selamanya. kakek, bagaimana perasaanmu? Bukannya kamu bilang, Kamu tidak akan berakhir seperti ini lagi. Aku ingin ayam. hah, Tidak bisakah kalian memberi kelonggaran pada orang tua ini? Maafkan aku. Oke, hanya bercanda. Apa? kakek, kamu benar-benar baik-baik saja? Tentu saja. Guru macam apa yang membiarkan muridnya mengalahkannya? Aku akan jadi bahan tertawaan. Ya. Kalian pulang dulu aja. Keluarga Victor mungkin masih punya sisa-sisa kultivator yang berkeliaran. Gua yang ngurusin mereka, bentar lagi balik. Iya. Hati-hati ya. Cepat balik ya. Siap. Ayo pergi. Kakek nih, bikin gue kaget setengah mati. Hei, Lina. Elian, Jaga diri ya. Hati-hati.
Nona Vance, masih belum ada kabar tentang Tuan Elian. Aku tahu. Terus cari dia. Ya. Lina. Elian tidak akan kembali. Sekarang dengan kebangkitan energi spiritual. Dan kamu sudah menguasai Trinitas kelahiran kembali. Kamu lebih tahu daripada siapapun harga yang harus dibayar Elian. Aku tidak akan percaya. Aku menolak percaya kalau Elian sudah meninggal. Lina, kamu sekarang sang kultivator nomor 1. Sari menyerahkan perusahaannya padaku dan pergi melakukan urusannya sendiri. Kita harus benar-benar melanjutkan hidup. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima kenyataan kalau dia sudah meninggal. Lina, Berhenti mengatakan itu, Clara. Dan anak kita sudah 20 tahun. Dia tidak akan begitu tak berperasaan. Membiarkan anaknya sendiri tumbuh besar tanpa ayah. Asteris menghela napas Asteris. Lina. Clara. Lama tidak berjumpa.